Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Al-Fakir akan membacakan hadis dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Akhrajahul arba'atu wa ibnu Abi Syaibah wal lafdu lahu wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malikun wa Syafi'i wa Ahmad. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai bab laut. Laut itu airnya suci lagi mensucikan, halal bangkainya. Hadis ini disebutkan oleh Al-Arba'ah dan Ibnu Abu Syaibah, sedangkan lafadznya menurut riwayat Ibnu Abu Syaibah. Ibnu Huzaimah dan Imam Tirmidzi menilainya sebagai hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Adapun makna daripada hadis tersebut, hadis ini merupakan salah satu asas atau dalil bersuci yang mengandung banyak hukum dan kaedah-kaedah penting. Di dalam laut banyak terdapat hewan yang kadangkala ada yang mati. Sedangkan hukum bangkai adalah najis. Rasulullah SAW memberitahu mereka bahwa hukum bangkai jenis ini berbeda dengan bangkai-bangkai yang selainnya. Baginda Rasulullah SAW menegaskan demikian agar mereka tidak berprasangka bahwa air laut menjadi najis karena ada bangkai hewan laut yang mati di dalamnya, dan upaya mereka tidak mempunyai anggapan bahwa bangkai hewan laut itu najis. Dapat disimpulkan bahwa hadis ini merupakan satu jawaban dari sebuah hadis, yaitu seorang sahabat Rasulullah SAW yang bertanya dengan konteks sebagai berikut. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami bisa menggunakan jalan laut dan kami hanya mampu membawa sedikit air tawar. Apabila air tawar yang kami bawa itu digunakan untuk berwudu, niscaya kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan menggunakan air laut? Kemudian Rasulullah SAW memberikan pemahaman kepada mereka bahwa air laut itu suci lagi menyucikan, yaitu dapat digunakan untuk bersuci. Rasulullah SAW menambahkan hukum lain yang tidak ditanyakan. Padahal itu semestinya turut ditanya, namun tidak ditanya karena kedudukan hukumnya yang tersembunyi. Hal tersebut ialah bangkai hewan yang ada di dalam laut adalah halal dan tidak perlu disembelih lagi. Hadis ini bisa mengandung sebuah hukum fikih sebagai berikut, yaitu yang pertama, orang yang tidak mengetahui suatu permasalahan dikehendaki untuk menanyakannya kepada orang yang berilmu atau orang yang alim dalam bidangnya. Yang kedua, yaitu dibolehkan menggunakan laut sebagai alat pengangkutan meskipun bukan untuk tujuan ibadah, karena si penanya sudah terbiasa menggunakan jalan laut untuk menangkap ikan. Dua, apabila khawatir akan mengalami kehausan, dibolehkan tidak menggunakan air minum untuk bersuci karena adanya pengakuan dari Rasulullah SAW terhadap si penanya tersebut untuk menyimpan air minum dan tidak menggunakannya untuk bersuci. Yang keempat, air laut suci lagi menyucikan dengan pengertian dapat menghilangkan hadas dan dapat membersihkan najis atau kotoran. Ikan tidak perlu disembelih karena syariat telah menghalalkan bangkainya sama dengan hewan laut yang lainnya. Yang kelima, halal memakan bangkai hewan laut yang hanya hidup di dalamnya. Yang keenam, dibolehkan menjawab lebih banyak daripada pertanyaan yang diajukan atau menyempurnakan faedah dan untuk memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang tidak ditanyakan.